Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Pratama dari kelas Pendidikan Pendidikan Baru 1 dengan buku Praktika 17411. Saya akan mempresentasikan ide pengembangan game sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman visual. Jadi, ide game saya secara umum adalah choice-based narrative roguelike RPG. Untuk choice-based narrative akan saya jelaskan nanti saat kita berada di penjelasan gameplay. Lalu untuk roguelike sendiri, pengertian dari roguelike adalah pemain diletakkan di atas sebuah dungeon atau yang dipersamakan dengan itu, lalu pemain akan mengeksplor dungeon tersebut sehingga pemain tersebut akan eh, memasuki lapisan dungeon paling bawah dan mengalahkan boss dari dungeon tersebut. Lalu untuk RPG sendiri seperti yang kita tahu yaitu merupakan role playing game di mana kita akan memainkan seorang karakter dengan job atau profesi tertentu. Untuk main menu, saya akan menggunakan main menu standar dari game-game yang ada, yaitu yang pertama ada new game untuk memulai game baru, lalu ada load game untuk melanjutkan game yang telah kita save progresnya, lalu ada endless mode di mana tidak akan ada batasan dari level atau tidak ada batasan dari lapisan dungeon dari game yang kita mainkan. Ini untuk mengakali bagaimana game roguelike bekerja, karena game roguelike itu selain kita eh, memasuki dungeon hingga yang paling bawah, tapi roguelike tersebut juga mempunyai sebuah fitur yaitu permadeath atau permanent death, di mana jika kita kalah maka permanen tersebut akan langsung berakhir. Jadi dengan endless mode kita bisa bermain game tersebut tanpa kita takut akan kalah, karena jika kita misal dikalahkan oleh sebuah monster maka kita dapat revive lagi meskipun dengan penalti revive. Lalu setelah itu ada event gallery, karena game yang saya buat ini adalah bertemakan choice based narrative. Jadi eh, game ini akan menggenerate eh, event-event secara random, di mana di event tersebut akan muncul sebuah narasi. Nah, jadi untuk kita mengingat event apa saja yang telah kita lalui, maka di event gallery ini kita dapat membuka event gallery ini untuk melihat apa saja event yang telah kita lalui dan apa sebab dari pilihan yang kita timbulkan dalam memilih pilihan di event tersebut. Lalu yang terakhir ada setting, setting seperti biasa. Lalu di setting tersebut ada pilihan storytelling, yaitu ada pilihan light, tail, dan lore. Untuk light tersebut, storytelling yang ada di event nantinya hanya akan berisi inti dari story tersebut. Lalu tail adalah storytelling secara umum. Lalu lore adalah storytelling yang telah di-extend. Jadi storytelling yang ditampilkan akan eh, mendapatkan beberapa tambahan seperti dialog dan beberapa flavor text tambahan. Lalu untuk story, event, dan gameplay ada tiga komponen, yaitu event name, event description, dan event available option. Jadi ada nama dari event tersebut, lalu deskripsi event tersebut di mana kita meletakkan storytelling dari event tersebut, lalu ada opsi-opsi yang dapat kita pilih untuk menyelesaikan event tersebut. Untuk referensi dari
event-event yang eh, ada di game yang akan saya buat, eh, saya dapatkan dari game Europa Universalis 4, karena format event di game ini eh, adalah sama dari game yang akan saya buat, yaitu ada event name, event description, dan ada choice yang dapat kita pilih untuk menyelesaikan event tersebut. Lalu untuk battle interface, akan ada tampilan stats dari karakter yang kita mainkan dan musuh yang kita lawan. Lalu ada tombol attack di mana kita bisa menyerang musuh dengan serangan, baik serangan fisik maupun serangan magis. Lalu ada item yang dapat kita gunakan di dalam battle. Lalu ada talk yang dapat merujuk ke alternative win condition. Di sini akan saya letakkan beberapa permasalahan matematika. Jadi daripada kita memenangkan battle dengan cara mengalahkan eh, monster tersebut, kita akan menyelesaikan permasalahan matematika dan membuat musuh tersebut menyerah. Lalu ada flee atau kabur yang dapat kita gunakan jika misal kita kalah level atau ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita untuk kabur. Untuk battle interface sendiri, referensinya akan saya tampilkan dari referensi game Undertale. Di sini ada fight, act, item, dan mercy yang bisa kita manipulasi menjadi tombol-tombol yang saya sebutkan di atas. Lalu untuk level, saya merencanakan ada 5 level, atau ada 5 lapisan di dungeon di game yang saya buat. Lalu setiap level mungkin memiliki terrain yang berbeda, atau eh, jadi setiap misal di level pertama itu secara acak mungkin akan menampilkan terrain grassland atau desert maupun beach atau sea, seperti itu. Lalu untuk clear condition setiap levelnya, yaitu kita harus men-trigger 100 random event atau setidaknya kita bertarung dan menang 10 kali, atau kita menyelesaikan story event chain dari level tersebut. Lalu untuk ending, game ini akan berakhir ketika karakter kita mati, atau ketika kita mengalahkan bos terakhir, atau kita juga dapat mendapatkan ending alternatif yang dapat didapatkan di tengah-tengah permainan. Jadi mungkin akan ada event chain yang akan menuntun kita ke alternatif ending yang ada. Begitulah presentasi yang dapat saya buat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.